Pagi itu, sinar matahari Jakarta menyusup lemah melalui tirai kamar tidur saya di rumah 2 lantai di pinggiran Kelapa Gading. Tiba-tiba pintu terbuka lebar tanpa ketukan sedikit pun dan Rian, anak tiri saya yang berusia 24 tahun, berdiri di ambang pintu dengan mata terbelalak. Saya, Budi, sedang memeluk Andi erat-erat di tepi tempat tidur. Tangan kami saling genggam, bisikan penuh perasaan yang seharusnya tak pernah dia dengar masih menggantung di udara. Udara langsung membekuk. Rian mundur selangkah, mulutnya terbuka tapi tak ada suara keluar. Saya melepaskan pelukan itu secepat kilat, jantung saya berdegup kencang seperti mau meledak. Andi berdiri tegang, wajahnya pucat. Sementara saya hanya bisa menatap anak tiri saya dengan rasa malu yang membakar dada. "Pak, apa ini?" Suara Rian pecah, bukan marah, tapi bingung yang dalam. Saya mencoba tersenyum, tapi bibir saya gemetar. Selama 20 tahun menikah dengan Siti, Ibu Rian, saya selalu menyembunyikan siapa saya sebenarnya. Andi adalah sahabat kuliah saya, pria yang saya cintai diam-diam sejak kami masih mahasiswa di Universitas Indonesia. Kami bertemu lagi 5 tahun lalu, dan pelukan itu hanya cara kami saling menguatkan setelah hari yang berat. Tapi bagi Rian itu seperti bom yang meledak di tengah keluarga kecil kami. Saya mengajaknya duduk di sofa kecil di sudut kamar. Andi diam-diam keluar lewat pintu belakang agar tak memperburuk situasi. "Duduk dulu, nak. Papa akan jelaskan semuanya," kata saya pelan, suara saya hampir hilang. Rian duduk, tangannya mengepal di pangkuan. Dia bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan startup di Sudirman, anak yang selalu saya banggakan karena mandiri dan baik hati. Tapi sekarang matanya penuh pertanyaan yang tak terucap. Saya mulai bercerita dari awal, meski dada saya sesak. Bagaimana di desa kecil di Jawa Tengah, orang tua saya memaksa saya menikah karena laki-laki harus punya istri. Bagaimana saya bertemu Siti melalui perjodohan keluarga besar, dan kami saling menghormati meski tak ada api cinta. Rian lahir dari pernikahan sebelumnya Siti, dan saya menerimanya sebagai anak sendiri. Tapi setiap malam, saya menatap langit-langit kamar sambil memikirkan Andi yang tinggal sendirian di apartemen kecil di Menteng. Rian mendengarkan tanpa memotong, tapi saya lihat tangannya gemetar. "Jadi selama ini papa suka laki-laki?" tanyanya akhirnya, suaranya rendah. Saya mengangguk pelan. Itu pengakuan pertama saya di depan keluarga. Udara di kamar terasa berat, seperti seluruh rumah tahu ada yang salah. Saya tak tahu bagaimana Siti akan bereaksi nanti malam saat pulang dari kantornya di pusat perbelanjaan. Rian berdiri, memandang saya lama. "Kita bicara lagi nanti, Pak. Saya butuh waktu." Dia keluar, meninggalkan saya sendirian dengan rasa takut yang baru saya rasakan setelah bertahun-tahun. Hari itu berlalu seperti kabut. Saya pergi ke kantor kecil saya di rumah, mencoba fokus pada laporan keuangan perusahaan ekspor-impor yang saya kelola, tapi pikiran saya melayang ke masa kuliah. Andi dan saya dulu sering duduk di taman kampus, berbagi mimpi sambil menyembunyikan perasaan yang tak boleh diungkap. Indonesia saat itu dan sekarang masih sulit menerima. Saya ingat bagaimana ayah saya dulu bilang, cinta sesama jenis itu dosa besar. Kata-kata itu masih bergema. Sore harinya, Rian kembali ke kamar saya, kali ini mengetuk pelan. "Pak, saya tak marah. Tapi ibu bagaimana?" Kami duduk berdua dan percakapan itu mulai membuka luka lama. Rian bercerita tentang teman kerjanya yang juga menyembunyikan hal serupa, bagaimana dia lihat penderitaan mereka. Saya tak menyangka anak tiri saya bisa begitu dewasa.
Malam itu, saat Siti pulang, Rian meminta kami bertiga bicara di ruang makan. Saya tahu ini baru awal dari badai yang akan datang. Siti duduk di kursi kayu jati ruang makan, tangannya memegang cangkir teh hangat yang sudah dingin. Rian duduk di sebelah saya, sementara saya hanya bisa menatap meja kayu yang penuh goresan waktu. Budi, apa yang Rian katakan tadi benar, suara Siti pelan tapi tegas, seperti saat dia mengatur keuangan rumah tangga setiap bulan. Saya mengangguk, tak berani angkat muka. Rian yang akhirnya bicara, Bu, Papa bukan orang jahat. Ini soal siapa dia sebenarnya. Percakapan malam itu berlangsung hingga larut. Siti tak menangis, tapi saya lihat matanya merah. Dia ingat bagaimana kami menikah 20 tahun lalu di masjid kecil dekat rumah orang tuanya di Bekasi, bagaimana keluarga besar kami merayakan dengan tumpeng dan lagu-lagu dangdut. Saya tahu kamu tak pernah benar-benar bahagia, Budi. Tapi saya tak sangka alasannya seperti ini, katanya pelan. Rian menambahkan, Bu, aman sekarang beda. Di kantor saya banyak yang terbuka soal ini, meski masih diam-diam. Saya ceritakan semuanya, pertemuan kembali dengan Andi di Reni alumni tahun lalu, bagaimana kami hanya bertemu di kai kecil atau jalan-jalan malam di Ancol tanpa pernah menyentuh batas. Andi bekerja sebagai guru SMA di daerah Cilandak, pria baik yang juga menyembunyikan diri karena takut kehilangan pekerjaan. Siti mendengarkan, sesekali mengusap air mata. Kamu mau cerai? Tanyanya langsung. Pertanyaan itu seperti pisau. Saya tak tahu jawabannya. Rian memegang tangan ibunya, Bu, ini bukan soal cerai. Ini soal papa bahagia. Malam itu berakhir tanpa keputusan, tapi suasana rumah berubah. Esok paginya, Rian pergi ke kantor lebih awal, meninggalkan catatan kecil di meja, Pak, saya dukung Papa. Jangan takut. Kata-kata itu memberi saya kekuatan kecil. Saya hubungi Andi lewat telepon, suaranya gemetar. Budi, apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja. Kami janji bertemu di taman kecil dekat rumah sakit di Sleepy sore itu. Di bawah pohon beringin besar, saya ceritakan semuanya. Andi memeluk saya pelan, bukan pelukan rahasia lagi, tapi pelukan yang penuh pengertian. Kita hadapi bersama, katanya. Tapi saat saya pulang, tetangga sudah mulai berbisik. Ibu kos di sebelah rumah melihat Andi keluar kemarin pagi. Di Indonesia, berita seperti ini cepat menyebar seperti api di ladang kering. Siti menelepon saudara perempuannya di Bandung dan malam itu telepon rumah berdering terus. Budi, keluarga besar mau datang akhir pekan ini, kata Siti datar. Saya tahu ini ujian pertama. Rian pulang malam membawa makanan dari warung Padang Auritnya. Pak, saya baca banyak cerita online soal ini. Banyak ayah seperti papa yang akhirnya bahagia setelah terbuka. Kami duduk di teras, angin malam Jakarta bertiup sejuk. Rian bercerita tentang temannya yang dipecat karena orientasinya, tapi juga tentang komunitas kecil di Jakarta yang saling mendukung. Saya merasa untuk pertama kali, saya tak sendirian. Tapi besok, saat keluarga besar datang, saya tahu badai akan semakin besar. Andi mengirim pesan, aku di sini untukmu. Malam itu saya tidur dengan hati yang lebih ringan, meski besok pagi adalah hari yang saya takutkan seumur hidup. Keluarga besar tiba Sabtu pagi dengan mobil-mobil mewah dan tas-tas oleh-oleh dari Bandung. Kakak ipar saya, Pak Hadi, langsung memeluk saya erat seperti biasa, tapi matanya sudah penuh pertanyaan. Budi, ada apa sebenarnya? Siti cerita sedikit.
Ruang tamu penuh suara tawa dan aroma kopi luwak yang Siti sajikan. Rian duduk di sebelah saya, tangannya di bahu saya seolah melindungi. Saya tarik napas dalam, lalu ceritakan lagi dari awal. Kali ini tak ada pelukan rahasia, hanya kata-kata jujur tentang cinta saya pada Andi. Ibu mertua saya yang berusia 70 tahun menutup mulut dengan tangan. Ya Allah, Budi ini dosa besar. Suasana langsung tegang. Pak Hadi berdiri, suaranya tinggi. Kamu pikirkan anak-anak kita. Tetangga akan bicara apa? Rian bangkit, suaranya tegas meski masih muda. Om, ini bukan soal tetangga. Ini soal kebahagiaan Papa. Malam itu, setelah keluarga pulang dengan wajah kecewa, saya duduk sendirian di kamar. Lasbat datang seperti banjir. Saya ingat tahun 2005, saat masih kuliah, Andi dan saya duduk di tepi sungai Ciliwung berjanji akan selalu bersama meski dunia tak menginginkan. Tapi ayah saya meninggal, ibu menangis setiap malam meminta saya menikah. Saya pilih jalan aman, menikahi Siti, membangun rumah ini. Andi pergi ke Surabaya bekerja, kami tak bertemu 10 tahun. Rian masuk ke kamar, membawa secangkir teh. Pak, ingat waktu saya kecil. Papa selalu ajak saya main bola di lapangan kompleks. Papa tak pernah bedakan saya dengan anak kandung. Kami bicara sampai subuh. Rian cerita bagaimana dia pernah ragu soal dirinya sendiri di SMA, tapi akhirnya sadar dia suka perempuan. Tapi itu tak penting, Pak. Yang penting Papa tak perlu sembunyi lagi. Pagi Senin saya pergi ke kantor pusat di Tamrin. Bos saya, Pak Joko, memanggil saya ke ruangan. Budi, ada rumor di grup wakaryawan. Kamu benar begitu? Saya mengangguk. Dia menghela napas. Kamu karyawan terbaik, tapi klien dari daerah Konserati mungkin mundur. Saya pulang dengan hati berat. Andi menunggu di depan rumah, kami jalan kaki ke warung kopi pinggir jalan. Budi, saya siap mundur kalau perlu, katanya. Saya pegang tangannya di bawah meja. Jangan. Kita lawan bersama. Malam itu Siti bicara pelan di kamar. Budi, saya tak mau cerai. Kita tetap keluarga. Tapi saya butuh waktu terima ini. Rian mendengar dari luar pintu lalu masuk. Bu, Pak, kita bisa mulai baru. Percakapan malam itu penuh air mata, tapi juga harapan kecil. Saya sadar, anak tiri saya bukan lagi anak kecil. Dia guru saya sekarang. Tapi di luar rumah, tekanan semakin kuat. Tetangga tak lagi menyapa, dan saudara sepupu menelepon meminta penjelasan. Saya mulai bertanya dalam hati, apakah kejujuran ini layak untuk semua penderitaan ini? Berita itu akhirnya sampai ke desa asal saya di Jawa Tengah. Ibu saya menelepon pagi-pagi, suaranya gemetar. Budi, tetangga desa sudah tahu. Mereka bilang kamu bawa malu keluarga. Saya duduk di teras, tangan memegang ponsel erat. Rian yang baru pulang dari kantor langsung duduk di sebelah saya. Pak, kita pulang ke desa. Hadapi langsung. Siti setuju meski wajahnya pucat. Akhir pekan itu kami bertiga naik kereta api ke Purwokerto, lalu ojek ke desa kecil di lereng Gunung Slamet. Rumah kayu lama ibu saya penuh kerabat. Begitu kami tiba, suasana dingin seperti es. Paman saya yang paling tua langsung bicara keras di ruang tamu. Budi, kamu sudah gila. Menikah 20 tahun, punya anak, tapi sekarang bilang suka laki-laki. Rian berdiri di depan saya. Pak De, Papa tak pernah bohong pada kami. Justru sekarang jujur.
Malam itu, di bawah lampu minyak di pendopo, saya ceritakan lagi perjalanan hidup saya. Ibu menangis pelan tapi tak memaki. Kamu anakku, Budi. Tapi desa ini sulit. Andi tak ikut, tapi dia kirim pesan setiap jam, kamu kuat. Esok paginya, tetangga desa berkumpul di masjid kecil. Ada yang memandang saya dengan kasihan, ada yang menjauh. Rian bicara di depan semua orang, suaranya jelas. Cinta papa pada Andi om sama seperti cinta om ke istri. Hanya beda jenis kelamin. Beberapa orang mengangguk pelan, tapi mayoritas diam. Saya merasa seperti ditelanjangi di depan umum. Pulang ke Jakarta, saya dapat email dari perusahaan, kontrak besar dibatalkan karena alasan internal. Saya duduk di lantai kantor rumah, menangis untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Andi datang malam itu memeluk saya tanpa kata. Rian dan Siti melihat dari dapur, tak mengganggu. Minggu berikutnya, Rian membawa saya ke kai kecil di Kemang yang punya komunitas kecil priagai. Saya bertemu dengan mereka, mendengar cerita serupa, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang keluarganya terima setelah bertahun-tahun. Satu pria berusia 50 tahun bilang, yang penting kamu bahagia dulu untuk diri sendiri. Kata-kata itu menggema. Di rumah, Siti mulai bertanya tentang Andi. Dia baik, Budi. Saya tersenyum pertama kali. Dia yang bikin saya bertahan. Rian tersenyum mendengar itu. Tapi konflik tak berhenti. Seorang rekan kerja lama menelepon, mengaku dia yang sebarkan rumor karena iri promosi saya dulu. Pengkhianatan itu sakit, tapi Rian bilang, Pak, itu ujian. Kita lewati. Saya mulai menulis diari setiap malam, mencatat perasaan saya. Untuk pertama kali, saya merasa sedang tumbuh, bukan lagi bersembunyi. Kunjungan ke psikolog yang Rian sarankan membantu. Dokter bilang, kamu tak salah, Budi. Masyarakat yang harus belajar. Pulang dari sana, saya peluk Siti dan Rian. Terima kasih sudah tak menolak saya. Badai masih ada, tapi angin mulai berubah arah. Bulan ketiga setelah kejadian itu, hidup kami mulai menemukan ritme baru. Saya memutuskan mundur dari perusahaan lama dan mulai usaha kecil ekspor kopi organik dari desa Jawa bersama Andi. Kantor kecil kami di rumah belakang, Rian membantu desain logo. Siti tetap kerja, tapi malam hari kami bertiga makan malam bersama, kadang Andi ikut. Ini aneh, tapi nyaman, kata Siti suatu malam sambil tersenyum kecil. Rian tertawa. Bu, ini keluarga baru kita. Tapi tak semua mulus. Saudara sepupu saya di Surabaya memutuskan hubungan, bilang tak mau anaknya dekat dengan contoh buruk. Saya sedih, tapi Andi pegang tangan saya. Kita pilih keluarga yang mau terima kita. Puncaknya terjadi saat Lebaran tahun itu. Kami pulang ke desa lagi, kali ini Andi ikut. Ibu saya yang dulu menangis kini memeluk Andi pelan. Kalau Budi bahagia, ibu ikhlas. Kata-kata itu seperti obat. Di masjid desa, imam lokal yang bijak bicara setelah salat. Allah melihat hati, bukan bentuk cinta. Beberapa tetangga mulai menyapa lagi. Rian berdiri di samping saya sepanjang hari, seperti pelindung. Pulang ke Jakarta, saya dan Andi jalan-jalan ke Pantai Ancol. Tangan kami saling genggam terbuka untuk pertama kali di tempat umum. Tak ada lagi sembunyi. Saya rasakan beban 20 tahun lepas. Tapi ada pengorbanan, Siti meminta pisah ranjang secara resmi, meski kami tetap tinggal satu rumah. Saya tetap istri di kertas, tapi kamu bebas jadi diri sendiri, katanya. Rian dukung penuh.
Di usaha baru, klien mulai datang lagi setelah berita positif di media kecil tentang pengusaha gay yang jujur. Saya bertemu dengan komunitas lebih besar, ikut diskusi online tentang hak di Indonesia. Rian bangga. Pak, Papa sekarang inspirasi saya. Suatu malam, di teras, Rian cerita dia punya pacar perempuan, tapi dia tak pernah takut lagi soal masa lalu Papa. Saya peluk dia erat. Kamu anak terbaik. Andi dan saya mulai merencanakan liburan ke Bali, tempat kami bisa bebas. Pengorbanan ada, tapi kebebasan yang saya dapat lebih besar. Saya sadar, pilihan jujur itu langkah paling berani dalam hidup saya. Keluarga tak hancur, malah semakin kuat. Liburan di Bali akhirnya tiba. Pantai Kuta pagi itu cerah, angin laut menyapa wajah saya dan Andi saat kami berjalan bergandengan di pasir putih. Tak ada lagi pandangan curiga, hanya senyum bahagia. Rian dan Siti ikut duduk di bawah payung sambil tertawa melihat kami. Pak, lihat Papa sekarang seperti anak muda lagi, goda Rian. Saya tertawa lepas, sesuatu yang jarang saya lakukan dulu. Andi memeluk saya pelan di tepi ombak, bisik, terima kasih sudah berani. Perjalanan pulang ke Jakarta terasa berbeda. Rumah kami kini penuh tawa kecil, bukan rahasia lagi. Usaha kopi kami berkembang, klien dari Singapura bahkan memesan setelah baca cerita saya di media lokal. Siti mulai cerita ke teman-temannya, pelan-pelan menerima. Budi tetap ayah baik untuk Rian, katanya suatu hari. Rian lulus promosi di kantornya, dan malam perayaannya, dia angkat gelas. Untuk Papa yang ajar saya soal keberanian. Saya menatap keluarga kecil ini dengan hati penuh. Perjalanan dari pintu kamar yang terbuka tanpa ketuk hingga sekarang adalah perjalanan panjang penuh air mata dan pelajaran. Saya tak lagi takut menjadi diri sendiri. Andi pindah ke rumah kami secara resmi sebagai saudara dekat, dan tetangga mulai terbiasa. Di desa, ibu saya kirim foto dirinya memakai kaos bertuliskan Deloy is Lloyd yang Rian beli. Semua berubah karena satu percakapan itu. Saya sadar, tumbuh bukan berarti tak pernah salah, tapi berani memperbaiki. Kini, saat duduk di teras malam-malam, saya sering tersenyum mengingat hari itu. Apakah menyembunyikan identitas demi harmoni keluarga tradisional adalah keputusan bijak, atau justru pengkhianatan terhadap diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai? Benar atau salah?